hari ini, pagi ini kita sudah selesai di acara kajian subuh atau ba'da subuh ini, di mana yang terakhir yaitu sesi diskusi dari Pak Hadril yang cukup mantap sesuai dengan pantun yang saya bawakan. Semuanya pertanyaannya banyak sekali. Selanjutnya, baiklah kita ke acara yang berikut, yaitu Tadabbur Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sadmurdi. Kepada Bapak Haji Sadmurdi dipersilahkan. Terima kasih Bu Agustina. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun dalam al-sani, marilah karena kita dapat menikmati nikmat Islam, nikmat sunnah dan nikmat agama, keimanan, dan kita pagi ini dapat nikmat untuk mengikuti membahas surah Al-Maidah ayat 53 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Yusneli, ya Pak, Bu Nurmalis. Bu Nurmalis, ya. Alhamdulillah Bu kita Nurmalis, Pak. ya Bu Nurmalis Yusuf gitu. Alhamdulillah kita setelah sampai ini, mudah-mudahan dengan kita membahas ini kita menjadi orang yang beriman dan orang yang meningkatkan keimanan dan amal kita menjadi tidak sia-sia. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul ladzina amanu illazina aqsamu billahi jahda aymanihim allazi aqsamu billahi jahda aymanihim annahum lama'akum abitat a'malahum fa asbahu khasirin. Wa yaqulul ladzina amanu, orang-orang yang beriman mengatakan, ahaula illazina aqsamu billahi jahda aymanihim annahum lama'akum. Inikah orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar bersamamu. Habitat a'maluhum wa asbahu khasirun. Amalan mereka telah binasa, lalu mereka menjadi orang yang merugi. Bersamaan dengan ayat sumpah, itu ayat sama itu, maka Allah kita temukan orang-orang yang bersumpah atas nama Allah, tetapi ternyata mereka tidak demikian. Wa aqsamu, misal ayat Al-An'am ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqsamu billahi ja'ida aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu indallahi wa ma yuskirukum annaha iza ja'at la yu'minun. Jadi di situ mereka bersumpah wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan segala kesungguhan. Tetapi
La in ja'athum ayatun la yu'minuna biha. Sungguh jika datang kepada mereka suatu mukjizat pastilah ia beriman. Tapi dikatakan kul innamal ayat indallah, katakan sesungguh mukjizat itu hanya berada di sisi Tuhan. Mereka di sini menantang, dia minta didatangkan satu mukjizat dari Allah maka dia beriman kalau setelah melihat mukjizat itu. Tetapi dikatakan, engkau katakan bahwa mukjizat itu hanya dari sisi Allah. Nah, maka berikutnya apa? Wa ma yus'irukum annaha iza ja'at la yu'minu. Nah, apabila diberitahu kepadamu apabila datang mukjizat itu mereka tidak beriman. Jadi mereka bersumpah di awal tapi mereka melanggar sumpah itu. Ternyata sumpah itu sumpah palsu. Begitulah. Kemudian ayat 53 surah An-Nur dikatakan wa aqsamu billah ja'aimanihim. Sama awalnya itu sama. Mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah. Kemudian lain amartuhum la yahrujunna. Itu kalau kamu disuruh berperang, pastilah mereka pergi berperang. Tetapi dikatakan di situ oleh kata Muhammad, kul la tuqsimu. Katakan janganlah kalian bersumpah. Ta'apun ma'rufun. Karena apa? Ketaatan itu ketaatan yang diminta ialah ketaatan sudah dikenal. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang dia kerjakan tidak sesuai dengan apa sumpah itu bisa terjadi demikian. Kemudian tentang sumpah lagi, surah Fatir ayat 42 mengatakan wa aqsamu billah jahda aimanihim. Sama bunyinya, tapi di berikutnya la in ja'athum nazirul la yakununna ahda min ihdal umam. Falamma ja'ahum nazirum ma zadahum illa nufuro. Nah, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah, tetapi jika datang kepada seorang pemberi peringatan, mereka lebih mendapat petunjuk dari satu umat yang lain kalau dia datang peringatan. Ternyata apa? Ketika datang kepada pemberi peringatan, kedatangan itu tidak menambah iman kecuali mereka semakin jauh dari kebenaran. Nah, dengan kemudian ayat berikutnya lanjutan dari ayat 53, habiqat a'maluhum fa asbahu khasirin. Amalan mereka lalu binasa menjadi orang yang merugi. Nah, di sini apa seolah-olah kontradiksi orang yang beriman kemudian dia bersumpah, tahu amalannya hilang sama sekali. Nah, amalan sia-sia itu kita kembali kepada surah 51. Ayat ini kan dikembalikan, ada waw itu dikembalikan ayat sebelumnya. Ayat sebelum 51 mengatakan, ya ayyuhallazina amanu la tattahizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'din wa may yatawalla minkum fa innahu minhum illa innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Itu berkatakan, hai orang beriman, jangan kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Sebagian dari mereka adalah penolong sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka jadi pemimpin, maka orang itu termasuk golongan mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Kemudian potongan ayat 52 Al-Maidah itu, allazina fi qulubihim allazina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nahsha ayusibana dairah. Di situ dikatakan orang yang ada penyakit hatinya, orang yang munafik segera mendekati orang-orang Yahudi tadi. Nah, ini ayat ini disambung dengan ayat berikut tadi, maka hancurlah amal-amal mereka. Kenapa? Mereka memilih orang-orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin, karena orang Yahudi akan membuat mereka sesat. Nah, kemudian orang yang zalim itu tidak mendapat petunjuk. Kenapa? Di dalam hati mereka ada penyakit. Mereka segera mendekatkan itu. Alasannya takut bencana. Akan tetapi dalam surah Al-Maidah 89 Allah berjanji,
wallahu ya'simuka minan nas. Wallah, ada situ Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Ayat 53 52 gangguan oleh manusia, tapi Allah mengatakan Allah yang melihara kalian dari gangguan manusia. Maka orang-orang yang tidak maka diperintahkan orang-orang beriman jangan memilih orang Yahudi sebagai pemimpin, ya, sebagai pemimpin. Itu jelas larangannya. Kemudian surah Al-Maidah tadi dijelaskan bahwa mengatakan wa may yatawallallahu wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Jadi dikatakan wa may yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu. Barang siapa mengambil Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya fa in hizballahi humul ghalibun. Mereka pengikutnya, sesungguhnya mereka pengikut Allah, mereka itulah pasti menang. Jadi pengikut Allah pasti menang. Jadi ayat yang tadi mengatakan habitat a'maluhum fa asbahu khasirin, rusaklah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang rugi. Kenapa? Mereka meninggalkan Allah dan Rasulnya, meninggalkan orang yang beriman. Mereka memilih Yahudi, orang musyrik dan sebagainya, orang munafik sebagai pemimpin mereka. Gitu. Maka dijelaskan di situ dalam surah Al-Baqarah mengatakan Al-Baqarah 217 al-ayah itu wa may yartadid minkum an dini fayamut fahuwa wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Situ dia kan wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, itu mereka meninggalkan agamanya, maka fayamut wa huwa kafirun, lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, maka faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itu sia-sia amalnya baik dunia maupun di akhirat. Mereka itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, kemudian Ali Imran ayat 22 mengatakan ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Kalau mereka amalnya sudah habis di dunia pun akhirat, siapa lagi yang akan menolong mereka? Maka tidak ada penurunkan dari mereka, sebab penolong kita di akhirat itu adalah amal-amal soleh kita. Karena amal solehnya sudah habis, maka tidak lagi penolong bagi mereka. Nah, kemudian orang yang rugi itu, perbuatan yang sia-sia itu termasuk diantaranya wallazina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Di situ surah Al-A'raf ayat 142 mengatakan orang-orang yang mendustakan ayat kami dan mendustakan akan menemui akhirat. Jadi mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan pertemuan pada akhirat, maka sia-sialah perbuatan mereka. Kenapa? Mendustakan itu dia tidak percaya dengan Al-Quran, ayat Allah, tidak percaya ada hanya hari pertemuan hari akhirat. Maka berarti mereka tidak beriman. Maka akan diberi balasan selain apa yang mereka kerjakan. Karena kedustaan mereka ini dibalaskan. Maka kemudian orang musyrik bagaimana tindakannya? Maka nalil musyrikina ya'muru masajidallahi sahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum fiha khalidun. Tidak pantas orang musyrik itu memakmur masjid sedangkan mereka mengaku bahwa mereka kafir. Nah, sia-sialah pekerjaan mereka akan dikekal di dalamnya. Jadi kembali situ orang kafir maka sia-sialah pekerjaannya. Kemudian ayat dalam surah At-Taubah 69 penggalan ayatnya itu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itu habislah amal-amal mereka dan sia-sialah baik dunia maupun di akhirat. Nah, di situ dikatakan kallazina min qablihum kanu asadda minkum quwwatan wa aksara amwalan wa aulada pastamta'u bi khalaqihim
fastamta'tum bi Oh, tak langsung di khalaqikum copy. kamasta'ta'al lazina min qablikum bi khalaqihim wa Copy disimpan depan. huttum kallazina khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal tak di akhirah fotokopi. wa ulaika humul khosirun. Atau di Keadaan scan. kamu orang Saya munafik, langsung. orang musyrikin ada seperti orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak hartanya, anaknya dari kamu. Maka menikmati bagian dari mereka, mereka nikmati bagian kamu sebagaimana orang sebelum kamu menikmati sebagiannya. Lalu kamu mempercakapkan hal yang batil sebenarnya mempercakapkan mereka. Mereka itu amalnya sia-sia di dunia maupun di akhirat. Mereka orang yang merugi. Itulah yang terjadi. Dalam surah Al-Kahfi dijelaskan kepada kita bahwa mereka itulah orang yang kufur. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina bi ayati rabbihim wa liqa'i habitat a'maluhum fala tuqimu lahum yaumal qiyamah wazna. Itu mereka orang kufur terhadap Allah, kufur terhadap perjumpaan dengan Allah, maka hapuslah amalan mereka, maka kami tidak akan mengadakan suatu penilaian bagi amal mereka pada hari kiamat. Artinya orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang yang munafik itu amalan mereka tidak dihitung. Tidak dihitung lagi. Kenapa? Amalannya sudah habis. Apa yang mau dihitung barangnya tidak ada. Itu maka mereka langsung dilemparkan ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang demikian. Kita setelah memahami ayat ini, mudah-mudahan kita dapat meningkatkan menjadi